3 ini mengenai tugas struktur data tentunya dilihat dari soal pertama, yaitu pencarian menggunakan algoritma divisor atau DVS menggunakan 10 node yang mewakili seperti A0, A1, A2 sampai A9. Terus pencariannya, angka grafnya menggunakan DVS. Baris 1 dan 2 merupakan sebuah panggilan PageSet yang dikirim pada Java. Dapat dilihat yaitu Java IO dan Java Util. Lalu ada kelas graph yang dimana ada tanda kurungnya, dilihat bahwa ada tanda awal dan ada tanda penutup di akhirnya. Kemudian pada baris kelima, private in F, deklarasi variabel F bertipe integer dan bersifat private, dan pada variabel F tersebut hanya digunakan pada kelas graph. Variabel F juga berguna untuk menyimpan jumlah dari vertex yang ada pada paragraf. Ada sebuah linked list yang juga bertipe integer dengan nama ADJ. Nah, ADJ ini yang bersifat privatnya. Dan pada baris ke-7 dan sampai baris ke-13 merupakan graf. Nah, dengan parameter F bertipe integer merupakan jumlah vertex pada graf yang dibuat. Nantinya akan diberikan tanda seperti tanda awal dan tanda penutup lagi. Nah, pada bagian baris 9, variabel F diisi dengan parameter F dengan coding F sama dengan F. Ada ADC diisi dengan objek linked list. Nah, kemudian pada baris 11 terdapat perulangan for. Ya, perulangan atau for ini dimulai dari variabel I bertipe integer dan bernilai 0 dilakukan sampai I kurang dari F. Dengan perulangan tersebut merupakan perulangan dengan instrumen 1 dengan variabel ADC dalam kurungnya I pada isi berupa linked list. Fungsi graf ini membuat sebuah graf yang jumlahnya atau vertexnya bergantung pada nilai F nantinya. Baris ke-14, method NIDGE. Prosedur tersebut memiliki parameter yang nantinya akan diproses oleh F dan W. Keduanya bertipe integer. Nah, pada baris 18 berupa sebuah metode yang sama kayak metode yang baris ke-18 ini, ditulisnya di FSUTIL, memiliki parameter F dengan tipe integer dan variabel array visited bertipe boolean. Pada baris 20 bertujuan memberikan tanda bahwa vertex F telah dikunjungi coding. Nah, dalam bentuknya ini ada finished F sama dengan true. Dilihat dari baris ke-12, baris ke-20 maksudnya. Dan pada baris ke-21 kemudian diberikan perintah vertex yang telah dikunjungi berdasarkan variabel F. Pada baris 22 variabel I bertipe integer merupakan sebuah
iterator, kemudian I diisi dengan menggunakan metode linked list yang nantinya berfungsi membuat sebuah daftar dari vertex yang ADCA change dengan vertex ADC dan kurung F. Nah, dilihat dari baris ke 22. Nah, untuk baris ke 23 ada tulisan will untuk mengunjungi setiap vertex. Nah, isi dari peluang will ini dimulai dari baris ke 25, yaitu pada variabel n bertipe integer, di mana variabel n yang nantinya akan diisi dengan vertex selanjutnya terdapat pada daftar I. Selanjutnya pada baris ke 26 menggunakan pengondisian atau ditulis dengan if. Nah, nanti jika vertex selanjutnya pernah dikunjungi oleh if atau visited n, maka akan dikunjungi dengan coding DFS UTIL n visited. Nah, lalu pada baris ke 30 sampai ke baris 34. Pada baris ke-30 terdapat sebuah metode yang bernama DVS dan memiliki parameter f yang bertipe integer. Pada baris ke-31 terdapat simbol awal dari DVS, yaitu tadi tanda pembuka dan penutup. Di dalam metode tersebut, pada baris ke-32-nya terdapat deklarasi variabel array visited dengan ukuran array f dengan nilai awal false. Variabel visited bertipe boolean yang merupakan nantinya penampungan tanda bahwa vertex telah dikunjungi dan belum dikunjunti. Selanjutnya pada baris ke-33 terdapat sebuah pemanggilan metode DFS util dengan coding DVS UTIL F visited, dapat dilihat pada baris ke-33. Nah, untuk baris yang terakhir atau baris ke-35 sampai ke 46 lebih ya, lihat dari foto juga, terdapat sebuah metode main di mana pada baris 36 harus diawali simbol pembuka dan penutup dulu. Lalu pada baris ke-37-nya baru deklarasi objek G dengan tipe graph, yaitu coding graph G sama dengan new graph 10 karena yang dimintanya itu 10. Berikutnya pada baris pemanggilan metode. Nah, pada pemanggilan metode lihat yaitu G, A, D, D, E, D, G, E. Lalu simpan nomor dari mulai 0, 01, 0, 2, 1, 2, 1, 3, 24, 26, 37, 48, dan 59 karena yang dimintanya 10. Terus pada tahapan yang terakhir pada DVS ditulis kayak tahapan terakhirnya itu system out printing DVS dengan vertex awal
2. Sama seperti soal nomor 1, namun soal nomor 2 ini yaitu menggunakan bird, fish, heart atau BVS, di mana ini yang diberikan nantinya ada nama kelas graph terdiri dari metode main, metode graph, dan metode ADG dan metode BVS-nya. Nah, pada baris ke-1 dan baris kedua karena menggunakan Java, maka baris ke-1 dan kedua merupakan sebuah pemanggilan fungsi yang dimiliki oleh Java. Dapat dilihat dari ada tulisan import java.io dan juga import java hotel. Nah, pada baris ketiga dan keempat diperintahkan deklarasi kelas graph. Kemudian pada baris keempat akan muncul simbol dalam kurung sebagai tanda awal dan sebagai tanda akhir, sama seperti yang soal pertama. Lalu pada baris kelima, pada baris keenamnya diberikan deklarasi variabel f yang bertipe integer dan bersifat private, sehingga variabel f tersebut hanya dapat digunakan di dalam kelas graph. Dan pada baris ke-6 dideskripsikan sebuah linked list sama, yaitu integer, dan nama ADC variabel yang bersifat variatifnya. Kemudian pada baris ke-7 sampai ke baris ke-13 merupakan metode graph dengan parameter f yang bertipe integer yang merupakan vertex pada graph yang akan dibuat. Nah, pada baris ke-8 sama kayak baris ke-4 ada tanda sebagai awal metode dan tanda sebagai akhir. Pada baris ke-9 variabel f yang diisi dengan parameter f sama dengan f pada codingnya, dan pada baris ke-10 nya diisi dengan objek linked list. Kemudian pada baris ke-11 terdapat peluang atau for yang digunakan dari variabel i bertipe integer dan bernilai 0, di mana nilai i kurang dari f dan perulangan tersebut merupakan perulangan dengan each remain 1 dengan adanya penulisan coding tambahkan 1 itu yang menandakan setiap peluangnya akan ditambahkan nilai 1. Kemudian pada baris ke-12 variabel ADC nya diisi dengan setiap nilai i dengan linked list. Inti dari fungsi graph ini adalah membuat sebuah graph yang jumlahnya vertex bergantung pada nilai f, sama pada soal ke-1, soal kedua juga itu. Kemudian seandainya pada baris ke-18 merupakan sebuah metode yang ada bernama BVS. Metode ini memiliki parameter s dengan tipe data integer. Nah, pada baris ke-19 nya terdapat awal dan akhir lagi. Dan kemudian pada baris ke-20 terdapat deklarasi variabel array visited. Lalu pada baris ke-21 terdapat variabel quick dengan tempat penyimpanan vertex dengan tipe integer yang berupa linked list. Dan pada baris ke-22 nya terdapat sebuah variabel visited s yang diberi nilai true sebagai tanda bahwa vertex x telah dikunjungi. Dan lanjut lagi pada baris ke-26 merupakan perintah untuk mengirim variabel s dengan vertex terdepan heart dan q dengan kode q_for. Perintah ini sekaligus nantinya akan menghapus elemen terdepan heart pada q. Selanjutnya pada baris ke-27 perintah untuk penampilan antrean yang merupakan traversal dari BVS sesuai dengan isi dari variabel s. Dan pada baris ke-29 terdapat ruang fill yang mengisi vertex. Selanjutnya pada baris ke-31 juga sama, terdapat variabel n. Yang ke-30d terdapat pengkondisian if, dimana jika vertex s berkunjung maka akan melakukan perintah yang berada di pengkondisian if tersebut. Tanda awal pengkondisian if yaitu pada baris ke-33 dan baris ke-36. Isi dari for condition i pada baris ke-34 terdapat sebuah perintah nilai true pada variabel array visited. Lalu pada baris ke-40
mana sebuah metode main di mana baris ke-36 terdapat simbol awal metode main. Pada baris ke-42 terdapat degradasi objek G dengan tipe graph dengan neograph 10 yang dari mulai A0 sampai A9 yang ditulis nantinya 0,1 dulu, terus 0,2, 1,2, terus sampai ke angka 9 yang di depannya tentu diberikan G, A, D, D, E, D, G, E. Dan pada posisi terakhir, sebuah coding untuk menampilkan huruf di layar komputer. Teks yang ditampilkan adalah BVS dengan vertex awal 2. Nah, berikutnya ini adalah hasil dari DVS dan